Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damsir Idul Fitra, NIM 2111290090, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, kelas 2C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klarifikasi bunyi bahasa. 1. Bunyi vokal. Bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara setelah arus udara keluar dari celah pita suara. Lalu, arus ujar hanya diubah oleh posisi lidah dan bentuk mulut. Contohnya, bunyi huruf I, A, dan U. Yang kedua, bunyi konsonan. Bunyi yang terjadi setelah arus ujar melewati pita suara. Ditentukan oleh rongga mulut dan mendapatkan hambatan dari artikulator aktif dan pasif. Contohnya, bunyi huruf B yang terdapat hambatan kedua bibir. Bunyi huruf D hambatan dari ujung lidah dan gigi atas. Bunyi huruf G hambatan dari belakang lidah dan langit-langit. Yang ketiga, bunyi semivokal, yang proses pembentukannya mula-mula secara vokal, lalu diakhiri secara konsonan. Contohnya, bunyi huruf W dan Y. Yang keempat, bunyi oral dan bunyi nasal. Kedua bunyi ini dibedakan berdasarkan keluarnya arus ujar. Bila arus udara melalui rongga mulut, maka disebut bunyi oral. Bila arus udara melalui rongga hidung, disebut bunyi nasal. Contohnya huruf M dan N. 5. Bunyi panjang dan bunyi pendek. Perbedaannya, bunyi ini didasarkan pada lama dan tidaknya bunyi itu diartikulasi, bisa dikatakan tinggi rendahnya suatu bunyi. 6. Bunyi rangkap dan bunyi tunggal. Bunyi rangkap yang disebut diftong, bunyi tunggal yang disebut monoftong. Contohnya, bunyi rangkap yaitu A dan I, lantai dan cerai. Contoh bunyi rangkap konsonan, K dan I, klasik dan klitika. 7. Bunyi agresif dan bunyi agresif. Perbedaannya adalah bila arus udara datang dari dalam seperti paru-paru, maka disebut bunyi agresif. Bila datang dari luar, maka disebut dengan agresif. Contohnya P, T, K, S yang terdapat di dalam bunyi India dan Afrika. 8. Geminat dan homorgan, yaitu rentetan artikulasi yang sama sehingga dalam pengucapan menimbulkan ucapan bunyi yang panjang. Contohnya Allah dan Assalamualaikum. Dan yang disebut dengan homorgan yaitu bunyi yang terbentuk dari alat artikulasi yang sama. Contohnya konsonan alveolar T dan N, konsonan bilabial P, B, dan M, dan konsonan palatal C dan N. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.